Pulang kerja, kulihat Kak Angga sudah duduk di teras rumah. Ia bicara dengan Kak Murni. Kulihat Mia, anak Kak Murni, terlihat akrab dengan Kak Angga. Ada boneka baru dalam pelukan Mia. Assalamualaikum, ucapku saat ingin masuk ke rumah. Waalaikumsalam, Din. Kak Murni melirik Kak Angga. Sudah pulang, Din? Tanya Kak Angga lembut. Ya, jawabku, berlalu ingin masuk. Dinda, aku ingin bicara, sahut Kak Angga, yang membuat langkahku terhenti. Apalagi maunya? Belum cukup apa, membuatku ketakutan di mobil. Malas lihat lelaki egois dan sok. Oke, aku masuk dulu. Ayo Mia. Kak Murni masuk bersama Mia. Dengan terpaksa, aku duduk di kursi teras. Maaf, aku mengganggumu. Padahal baru pulang kerja. Apa aku tak salah dengar? Kak Angga minta maaf. Sudah tahu kan, jawabku dingin. Aku tahu kamu pasti marah. Aku salah karena membuatmu takut. Tolong maafkan aku, Din. Ya udah. Terus apa lagi? Aku capek. Dari raut wajahmu, aku tahu kamu belum memaafkanku. Aku menyesal dengan sikapku. Aku menyesal menceraikanmu karena cemburu mendengar hasutan Kak Anggi. Aku capek. Sebaiknya jangan kesini lagi. Aku bangkit dari duduk. Tunggu, Din. Aku kesini hanya mau memberikan ini. Kak Angga menyodorkan sebuah amplop coklat. Ini apaan? Tanyaku. Tidak menerima amplop itu. Ini nafkah karena kamu masih berstatus istriku dalam surat nikah. Nggak usah. Lagian status itu akan berubah. Tolakku. Tumben tiba-tiba berubah. Tolong jangan tolak. Kamu masih istriku dan ini hakmu. Amplop itu diletakkan di meja. Lalu ia melangkah ingin pergi. Tunggu, Kak. Kak Angga langsung berhenti dan membalikkan badan. Ya, Din, jawabnya. Ku dekati dia. Ini, ku kembalikan amplop uang itu. Ini nafkah dan hakmu, Din. Aku mohon, tolong lepaskan aku dari ikatan ini. Aku tidak ingin menuntut apapun. Tapi, Din, aku hanya memenuhi kewajibanku. Kita sudah cerai. Tidak ada hak dan kewajiban lagi antara kita. Lagian, tidak ada anak yang dinafkahi. Lalu aku berlalu masuk. Ini bukan masalah hak atau kewajiban. Aku hanya ingin terbebas darinya. Sudah cukup bagiku mengenal sifat mantan suamiku. Tak ada yang bisa membuatku ingin membangun rumah tangga yang sudah hancur. Hatiku juga hancur dan sangat terluka. Dia bukan lelaki yang bisa kuandalkan. Semua sudah terlihat dari sifat dan cara bicaranya dalam menyikapi masalah. Minta balik lagi, tanya Kak Murni. Iya Kak, jawabku sambil membuka sepatu. Terus Kak Murni melihatku. Sepertinya ia ingin tahu apa yang kuinginkan. Aku tak ingin rujuk selama yang terjadi sudah cukup bagiku. Tahu siapa dia, Kak? Jika kalian resmi bercerai di pengadilan, apa langkah berikutnya? Entahlah, Kak. Mungkin akan hidup sendiri, bekerja, atau memikirkannya saja membuatku bingung. Berumah tangga lagi? Menurut kakak, Ridwan, mungkin, atau Yuda? Aku terdiam. Kak Yuda, ia lelaki yang masih berada spesial di hatiku, tapi tak kuat. Kehadirannya berangsur membuat hati ini mulai seperti dulu. Tapi
Perasaan ini bersaing dengan kehadiran Pak Ridwan. Pak Ridwan, lelaki yang berbeda hadir di hidupku. Aku belum memikirkan itu, Kak. Tunggu surat cerai keluar dulu. Lelah, pulang kerja, mandi, dan istirahat di kamar. Setiap hari hanya itu kegiatanku. Seandainya ibu masih hidup, mungkin kami bisa bercanda dan berbagi cerita. Itulah kenapa aku bisa dekat dengan ibu mantan mertua. Sosok ibu kandung terlihat saat 1 bulan menjadi istri Kak Angga. Dinda, ya Kak, jawabku menoleh ke arah pintu. Akan tetapi Kak Murni melangkah mendekat. Kenapa Anggi mencarimu? Mau apa lagi dia? Anggi mencariku. Rasanya tak percaya mantan kakak iparku mencari. Mau menyerangku lagi. Apa dia belum puas? Iya, tadinya kakak bilang kamu gak di rumah. Tapi ia tak percaya dan ngotot ingin bertemu. Katanya sih ingin bicara baik-baik. Aneh, bilang aja aku gak mau, Kak. Malas ladeni Anggi. Ya udah, lalu Kak Murni keluar kamar. Untuk masalah Anggi bersaudara, aku tak mau tahu lagi. Mau mereka bicara baik ataupun tidak, tetap saja mereka mengganggu hidupku. Mungkin dengan memutuskan komunikasi dengan mereka, hidupku bisa tenang. Tidak mengganggu saja, aku sudah terganggu. Dinda, Kak Murni muncul lagi. Gimana Kak? Ia memohon agar bertemu kamu. Gimana sih? Ya udah, biar ku samperin. Ingat, kalau ia mencari keributan, masuk ke dalam tak usah diladeni. Malu sama tetangga. Iya Kak. Dengan berat hati, aku keluar menemui Anggi. Entah perlu apa lagi ia mencariku. Jika yang dibahas masalah Kak Yuda, kuusir saja ia dari sini. Mengganggu saja. Ada apa? Tanyaku dingin, berdiri di ambang pintu. Tentu saja aku tak menginginkannya datang. Bisa aku bicara? Bicara apa lagi? Antara kita tidak ada yang perlu dibahas. Anggi tersenyum sinis. Aku tahu kamu pasti marah. Tak masalah. Tapi aku kesini demi adikku, mantan suamimu. Tenang aja. Sebentar lagi surat resmi cerai akan keluar. Jadi kamu bisa tenang tanpa diriku di rumah ibumu. Ku pertegas apa yang diinginkan Anggi dari perceraianku dengan adiknya. Bukan itu, Din. Aku kesini memohon agar kamu rujuk dengan Angga. Anggap saja ini permohonan maafku. Anggi melipat tangan memohon. Seorang Anggi berkata baik dan memohon padaku. Pasti ini lantaran Kak Yuda. Jika aku rujuk dengan Kak Angga, ia tak punya saingan mendapatkan Kak Yuda. Pasti itu alasannya. Demi Kak Yuda, aku tahu kamu pasti mengira akan hal itu. Tapi ini bukan demi aku, agar bisa bersama Yuda. Wow, Anggi terdengar baik berkata, ini suatu yang langka, kulihat. Terus, ini demi Angga. Setelah ia menceraikanmu, hidupnya kacau, sikapnya mudah marah. Dan tadi malam kulihat ia menangis, ia tersiksa pisah denganmu. Angga sangat mencintaimu, Dinda. Bukankah itu yang kamu inginkan? Dulu kamu berhasil membuat kami bercerai, tapi maaf, kali ini kamu tak berhasil membuat kami rujuk. Kenapa? Apakah karena Yuda? Apakah penting untuk menjawabnya? Angga sangat mencintaimu.
Hatiku tak tega melihatnya menangis. Ulah kesalahanku. Aku cemburu. Aku iri padamu, Dinda. Bahkan aku tahu Gara juga mencintaimu dari semasa kuliah. Seandainya suamimu mencintai wanita lain dan wanita itu juga hidup seatap denganmu, apa yang akan kamu lakukan? Dan saat suamimu menatap wanita itu memasak, bicara, dan setiap hari memandangnya, meskipun tak diungkapkan, tapi matanya bicara. Apakah aku salah jika ingin wanita itu jauh dari suamiku? Apakah aku salah dengan cemburu dan iri ini? Air mata Anggi membasahi pipinya. Ini pasti ungkapan jujur dari hatinya. Seandainya aku di posisimu, aku tak akan melukai adik kandungku demi cemburu buta. Itu karena kamu tak merasakan apa yang kurasakan. Apa kamu tahu rasanya 1 bulan pernikahan diceraikan? Apa kamu tahu rasanya dipermalukan dan dihina di depan umum atas sebuah fitnah? Aku berusaha tak meneteskan air mata, tapi percuma. Butiran bening itu mengalir seiring rasa sakit hati yang kurasakan. Maafkan aku, tolong kembalilah pada adikku. Aku tak ingin melihatnya terluka. Kehilanganmu akan kutebus semua kesalahan yang kuperbuat. Aku janji tak akan ikut campur lagi masalah rumah tangga kalian. Terimalah Angga, ia sangat mencintaimu, Dinda. Dan ibuku juga sangat menyayangimu. Aku rela ibu lebih sayang padamu, asalkan rasa bersalahku terobati. Astaga, Anggi berlutut di depanku. Rasanya tak percaya ia melakukan ini demi adiknya. Dan air mata itu berdiri. Tolong jangan lakukan ini. Ku tarik lengan Anggi agar berdiri. Tolong kembalilah pada Angga. Tolong maafkan semua kesalahannya. Semua salahku. Ia tak bersalah, Dinda. Kak Anggi, tolong jangan memohon. Aku tak bisa. Tolong maafkan aku. Kenapa? Apakah karena Yuda? Anggi menatapku. Bukan karena Kak Yuda. Terus, apa sulitnya untuk rujuk? Kalian sudah pernah berumah tangga. Bahkan perceraian itu bukan karena kalian saling selingkuh. Aku yang memfitnahmu. Aku yang salah. Aku yang berdosa pada kalian. Berdirilah, aku mohon Kak. Akhirnya Anggi mau berdiri. Jadi kamu mau menerima Angga lagi? Dinda, aku janji tak akan ikut campur. Aku janji akan mencoba menjadi kakak ipar yang baik. Aku sudah mendapatkan karmanya. Kamu tahu, saat aku dan belum pulih, Gara menceraikanku. Iya, aku tahu. Tapi tolong jangan paksa aku rujuk. Aku tak bisa, Kak. Kenapa? Apa yang membuatmu sulit untuk rujuk? Aku tak bisa menghadapi sikapnya. Itulah kenapa aku tak ingin rujuk. Jawabku tegas. Jika aku merubah sikapku, apakah masih ada kesempatan? Tiba-tiba Kak Angga datang. Entah berapa lama ia berdiri di sana. Tak kusadari karena fokus bicara dengan Anggi. Tapi sepertinya ia sudah mendengar percakapanku dengan kakaknya. Maaf, aku tetap tak bisa. Saat menjawab, aku dan Kak Angga saling bertatapan. Tapi Din, bukankah Angga mau berubah? Sahut Anggi. Rumah tangga bukan hanya sekedar seranjang memenuhi hak dan kewajiban, tapi juga harus ada saling menghargai dan kepercayaan. Baru 1 bulan dengan mudah aku diceraikan. Ini sudah cukup membuat hatiku terluka dan sulit untuk sembuh. Aku masih mencintaimu, Din. Tolong bebaskan aku.
Aku tak sanggup menjalani rumah tangga ini. Aku tak sanggup, Kak. Bersambung.